Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara 1. Narasumber Azlina Yati SAG MAG, Kepala Sekolah SD Negeri 62 Kota Jambi. Kasus dilema etika yang dihadapi kepala sekolah yaitu keadaan lingkungan sekolah yang semakin hari tidak terurus, seperti ruang kelas 1 yang tidak disapu, sampah yang menumpuk tidak dibuang yang menyebabkan bau, WC siswa yang tidak dibersihkan, rumput yang tumbuh dibiarkan, serta tanaman bunga yang tidak disiram sehingga layu dan mati. Hal ini membuat kepala sekolah sering mendapatkan pengaduan atau keluhan dari para guru maupun orang tua siswa. Hal yang diadukan oleh guru ataupun orang tua siswa seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab penjaga sekolah, yaitu Pak Ujang, untuk mengerjakannya. Dikarenakan status Pak Ujang sebagai tenaga honor, maka Pak Ujang hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai penjaga sekolah, yaitu pada saat pagi hari saja. Sedangkan siang harinya, Pak Ujang berjualan es cendol untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga pekerjaan Pak Ujang sebagai penjaga sekolah banyak yang tidak selesai, bahkan seringkali terbengkalai atau tidak dikerjakan oleh Pak Ujang. Adapun pertanyaan yang diajukan selama wawancara dengan kepala sekolah yaitu 1. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Adapun jawabannya yaitu, berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, perlu dilihat dari model atau kriteria kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Adapun jawabannya yaitu selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, berkoordinasi atau berdiskusi ataupun dengan melakukan praktik coaching agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan mendapatkan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ketiga yaitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Adapun jawabannya yaitu, langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan yaitu dengan memanggil penjaga sekolah, berbicara secara empat mata untuk menanyakan alasan perbuatannya, kemudian melakukan rapat dengan para guru agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan mendapatkan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawabannya yaitu hal-hal yang dianggap efektif yaitu setiap ada permasalahan yang dilakukan oleh salah satu warga sekolah, maka penyelesaiannya dilakukan secara kolaborasi atau dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah dan juga guru melalui rapat ataupun musyawarah serta dengan melakukan komunikasi yang baik sehingga mampu menyamakan pendapat atau meluruskan pemahaman yang berbeda-beda di dalam pengambilan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kelima yaitu,
Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawabannya yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu sulitnya untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda pada saat melakukan rapat untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi. Dan penjaga sekolah mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai penjaga sekolah dengan tetap harus berjualan es cendol agar dapat menambah biaya kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam hal ini penjaga sekolah menjadi kewalahan dan kerepotan menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Pertanyaan keenam yaitu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adapun jawabannya yaitu dalam penyelesaian kasus dilema etika, tidak ada memiliki jadwal tertentu penyelesaiannya. Artinya, begitu ada persoalan yang terjadi, maka segera mungkin masalah tersebut segera diatasi untuk dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Hal ini dilakukan agar masalah yang terjadi dapat cepat diselesaikan dan untuk mencegah agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut atau merambat ke hal-hal yang lainnya sehingga bisa berdampak panjang dan membuat keadaan semakin tidak baik. Pertanyaan ketujuh yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawabannya yaitu faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama di antara guru dan kepala sekolah untuk cepat tanggap mengatasi masalah yang terjadi agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan serta terjalinnya komunikasi yang baik di antara pihak sekolah dalam menyuarakan suaranya baik berupa pendapat ataupun ide di dalam pengambilan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kedelapan yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Adapun jawabannya yaitu pembelajaran yang didapatkan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu dapat dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan dan dengan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Wawancara kedua, narasumber Agustina SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 23 Kota Jambi. Kasus dilema etika yang dihadapi kepala sekolah yaitu masyarakat yang berjualan di sekitaran sekolah mengeluh kepada kepala sekolah bahwa pendapatan dari hasil berjualannya menurun. Bahkan dagangannya yang dijual juga tidak laku atau tidak terjual habis dan sepi dari pembeli. Hal ini dikarenakan pihak sekolah melarang para siswanya untuk jajan di luar sekolah dikarenakan merasa khawatir dengan keselamatan siswanya. Padahal masyarakat di sekitar sekolah menggantungkan hidupnya dengan berjualan di sekitar sekolah tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan pihak sekolah karena biasanya siswa yang akan jajan di luar sekolah harus menyeberangi jalan raya yang cukup ramai dilalui kendaraan, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan seperti keserempet atau tertabrak kendaraan yang sedang melintas di jalan. Selain itu, tidak semua siswa bisa atau pandai ketika akan menyeberang jalan, terutama siswa kelas 1.
Adapun pertanyaan yang diajukan selama wawancara dengan kepala sekolah yaitu 1. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Adapun jawabannya yaitu, berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari model atau kriteria kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Adapun jawabannya yaitu selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, berkoordinasi atau berdiskusi ataupun dengan melakukan praktik coaching agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan mendapatkan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan ketiga yaitu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Adapun jawabannya yaitu, langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan yaitu dengan memanggil atau mengajak perwakilan dari salah satu penjual yang berjualan di sekitar sekolah untuk berkoordinasi atau melakukan diskusi terbuka agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi sehingga akan mendapatkan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan keempat yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawabannya yaitu, hal-hal yang dianggap efektif yaitu setiap ada permasalahan yang dilakukan oleh salah satu warga sekolah, maka penyelesaiannya dilakukan secara kolaborasi atau dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah dan juga guru melalui rapat ataupun musyawarah, serta dengan melakukan komunikasi yang baik sehingga mampu menyamakan pendapat atau meluruskan pemahaman yang berbeda-beda di dalam pengambilan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kelima yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawabannya yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu sulitnya untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda pada saat melakukan rapat untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi. Dan para penjual yang berjualan di sekitar sekolah merasa keberatan jika harus disuruh pindah berjualan ke dalam lingkungan sekolah karena harus membayar biaya sewa berjualan. Pertanyaan keenam yaitu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adapun jawabannya yaitu, dalam penyelesaian kasus dilema etika, tidak ada memiliki jadwal tertentu penyelesaiannya. Artinya, begitu ada persoalan yang terjadi, maka segera mungkin masalah tersebut segera diatasi untuk dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Hal ini dilakukan agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan dan untuk mencegah agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut atau merambat ke hal-hal yang lainnya sehingga bisa berdampak panjang dan membuat keadaan semakin tidak baik. Pertanyaan ketujuh yaitu,
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun jawabannya yaitu faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama di antara guru dan kepala sekolah untuk cepat tanggap mengatasi masalah yang terjadi agar permasalahan tersebut cepat diselesaikan serta terjalinnya komunikasi yang baik di antara pihak sekolah dalam menyuarakan suaranya baik berupa pendapat ataupun ide di dalam pengambilan keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kedelapan yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Adapun jawabannya yaitu pembelajaran yang didapatkan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu dapat dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan dan dengan menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Analisis dan refleksi yaitu yang pertama, hal menarik pada saat melakukan wawancara di mana kedua kepala sekolah memiliki cara yang berbeda-beda atau mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan namun tetap memiliki nilai-nilai kebajikan. Kedua, kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis peduli. Ketiga, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan keempat, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan dengan secepatnya dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Demikianlah pemaparan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.